Nah, dari situ Happy Hearts meluncurkan campaign di tahun ini bernama Water for All. Satu sekolah yang dibangun menggunakan EcoBrick ini kurang lebih eliminate 2 sampai 4 ton sampah plastik, Mas. Baik itu pemerintah, tapi khususnya masyarakat umum nih yang dia berdiri secara individu nih punya keinginan untuk bisa mendukung misi Happy Hearts Indonesia ini, apakah melalui donasi, relawan ataupun hal-hal yang kecil gitu yang bisa dilakukan sehari-hari. Halo sahabat tangguh, disiarkan dari G-Expo Kemayoran. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADISCO tahun 2025. Kali ini bersama saya Bintang Bagaskara. Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, seperti yang kita ketahui, akses pendidikan seringkali terlambat khususnya pada saat terjadi bencana dan pasca bencana akibat bangunan sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Happy Hearts Indonesia hadir dengan misi membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam. Untuk menjawab tantangan ini, dan saat ini telah bergabung bersama kita Mbak Arista Anjani selaku Campaign Manager dari Happy Hearts Indonesia akan berbagi informasi terkait misi membuka akses pendidikan bagi anak yang terdampak bencana. Selamat siang Mbak Arista Anjani, apa kabar? Siang Mas Bintang, kabar baik. Halo sahabat tangguh. Ya, Happy Heart Indonesia ini kan dikenal sebagai organisasi yang memiliki misi mempermudah akses pendidikan, khususnya di daerah terdampak bencana. Boleh bisa diceritakan bagaimana awal mula Happy Hearts Indonesia ini berdiri? Oke, baik. Jadi kalau untuk awal mula Happy Hearts itu sendiri itu berawal dari Happy Hearts Fund gitu ya, yayasan global yang didirikan oleh seorang supermodel dan juga pengusaha bernama Petra. Petra ini sendiri Mas Bintang dia penyintas tsunami Thailand tahun 2004 waktu itu. Jadi beliau sendiri itu mengalami tsunami-nya tersebut. Dan ketika beliau melihat gitu ya banyak bangunan yang hancur, salah satunya beliau melihat ada bangunan sekolah itu juga terdampak dan hancur. Nah dari situ beliau tergugah gitu hatinya gitu ya, karena mungkin sebagian seperti yang Mas Bintang sampaikan tadi gitu ya, pasca bencana itu orang akan banyak fokus ke penanganan secara umum gitu ya. Sementara pendidikan itu kan juga jadi salah satu faktor penting gitu untuk kita selamatkan gitu, karena anak-anak bagaimana mau sekolah kalau sekolahnya hancur ataupun tidak layak gitu. Nah dari situ Happy Hearts Indonesia Happy Hearts Fund lahir. Kemudian di tahun 2013 Happy Hearts Indonesia melalui Yayasan Hati Gembira itu berdiri di Indonesia dengan Ibu Sylvia sebagai CEO kita. Nah dari situ di tahun 2013 fokus utama kita pada awalnya itu untuk mendirikan bangunan sekolah atau merenovasi bangunan sekolah pasca gempa di Jogja tahun 2006 gitu ya Mas ya, 2006 di Bantul. Nah itu banyak sekali sekolah rusak. Jadi awal kita itu adalah untuk memulihkan sekolah-sekolah yang terdampak bencana waktu itu gitu. Jadi membangun kembali ya sekolah yang sudah rusak, salah satunya di pasca kejadian gempa Bantul 2006 itu ya. Iya. Betul. Selain mempermudah akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, kira-kira apakah ada inovasi unik lainnya nih yang
gaungi oleh Happy Hearts Indonesia dalam dunia pendidikan itu? Oke, dari tahun 2013 seiring berjalannya waktu gitu ya, kita juga terus Mas melakukan evaluasi gitu ya tentang program-program kita yang berjalan, tentang pembangunan kembali sekolah tersebut. Dan di tahun 2023 kita ada bekerja sama dengan salah satu perusahaan gitu, Block Solution Indonesia. Jadi dia punya teknologi untuk mengolah limbah sampah plastik Mas gitu. Karena yang seperti kita tahu sendiri ya teman-teman sahabat tangguh gitu, kalau Indonesia itu penyumbang polusi plastik terbesar nomor 2 di dunia gitu, sehingga kita juga ada Happy Heart dan juga dengan pihak partner kita itu berinisiatif untuk mengolah sampah plastik ini menjadi ecobricks gitu. Jadi ecobricks ini kira-kira menjadi solusi atau jawaban juga lah gitu. Yang pertama dia bisa mengurangi polusi dari sampah plastik itu tersebut gitu ya. Yang kedua dari segi bahan itu juga jadi lebih ringan gitu Mas, dan durability-nya lebih tinggi, sehingga kalau nanti teman-teman melihat gitu ya, satu sekolah yang dibangun menggunakan ecobrick ini kurang lebih eliminate 2-4 ton sampah plastik Mas, dan reduce 10 ton karbon emisi sih gitu. Jadi harapannya dari situ sih kita bisa terus sustain gitu ya. Jadi tidak hanya membangun tapi juga ke lingkungan dampak lingkungannya juga terselamatkan. Ya, itu jadi satu hal yang sangat menginspirasi ya, karena bisa mengkolaborasikan aspek pendidikan juga dengan aspek industri juga ya. Betul. Dan tetap pada jalur-jalur untuk dalam misi lingkungannya itu tersebut gitu kan. Dan berarti sampahnya itu sampah dari Indonesia ya? Betul. Iya, sampahnya dari Indonesia Mas. Jadi kita pabriknya itu ada 2. Kita ada di Karawang sama ada di Lombok gitu. Jadi memang produksinya itu di Indonesia, kemudian materialnya juga pasti dari Indonesia gitu. Jadi kalau nanti teman-teman bisa melihat gitu ya warna blocks-nya gitu. Warna blocks kita itu biasanya ada hijau atau biru. Nah, itu karena dari si bahannya itu sendiri Mas, dari bahan si sampahnya. Kalau kan botol-botol itu kan ada yang warna kebanyakan ada warna hijau, warna biru. Nah, itu nanti akan membentuk si warnanya si blocks tersebut gitu sih. Ya, jadi di sampah dari Indonesia berkurang gitu kan. Betul. Dan pada akhirnya memiliki nilai jual juga ya. Iya. Dan tetap pada misi-misi kita untuk mempermudah akses pendidikan seperti itu. Dan selain itu saya dengar bahwa belakangan ini Happy Hearts Indonesia juga mengembangkan inovasi baru terkait penyediaan akses air bersih untuk mengatasi kekeringan. Mungkin bisa diceritakan terkait hal tersebut? Oke. Iya. Kalau untuk akses sanitasi ataupun air bersih gitu ya, utamanya sekarang kita sedang mengembangkan program itu di daerah Nusa Tenggara Timur gitu. Di Nusa Tenggara Timur seperti yang kita ketahui gitu ya Mas, dia adalah provinsi terkering gitu menurut data dari Bappenas. Bahkan Bappenas sendiri memasukkan program untuk mengembangkan lebih banyak lagi gitu ya proyek air dari tahun 2023 sampai nanti di tahun 2030 itu kan terus naik gitu. Nah, dari situ Happy Hearts meluncurkan campaign di tahun ini bernama Water for All. Jadi kita percaya gitu ya Mas bahwa air itu harus dinikmati atau berhak dinikmati oleh setiap individu. Memang fokus kita itu tidak untuk bukan secara umum gitu. Memang masih ada kaitannya dengan sekolah karena kita membangun akses air ini itu juga di lingkungan sekolah gitu. Jadi harapannya nanti itu juga bisa membantu nih teman-teman di sekolah, para guru dan juga murid-murid dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi biar lebih konsentrasi lagi gitu dengan proses belajar mengajar tanpa takut-takut kekurangan air ataupun nggak ada ketersediaan air gitu di toiletnya. Tadi sempat disinggung di NTT tapi saya lupa nanya. Happy Hearts Indonesia ini kira-kira lokasinya di mana aja, Mbak? Ya, kita pembangunannya itu di seluruh Indonesia, Mas. Kalau untuk si sekolah tadi gitu ya, mulai dari Sumatera kita ada, Sulawesi kita ada, terus Pulau Jawa seperti tadi kita juga ada. Yang paling dekat dari Jakarta itu kita ada di Jonggol, Bogor, di Mauk gitu. Kemudian di Lombok kita juga banyak, di Bali dan juga di NTT. Memang paling ujungnya itu kita masih di NTT gitu ya. Untuk Maluku sama Papua mungkin
ya mungkin kedepannya kali ya, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin ya kalau misalkan nanti secara akses dan juga kerjasama dengan stakeholder kita memungkinkan, mungkin saja kita bisa sampai ke sana gitu. Oke, jadi untuk khususnya penyediaan air bersih ini fokusnya Di NTT. di NTT itu Iya. itu ya. Dan untuk Ecobrik ya, itu di seluruh lokasi program kerjanya Happy Hearts itu. Ya, karena ini baru dimulai di tahun 2023, jadi biasanya memang kita nggak semua ini sih Mas, belum semua sekolah yang sebelum 2023, artinya kan kita belum pakai, kita masih pakai bata konkrit gitu. Jadi setelah tahun 2023 baru kita mulai untuk memperkenalkan si Ecobrik ini kepada para donatur kita gitu, para partner kita gitu. Soalnya mungkin tadi aku lupa sampaikan juga bahwa Ecobrik ini juga ini Mas, seismic resistant. Jadi dia lebih fleksibel terhadap Getaran, gempa, getaran seperti itu. Gitu ya. Kembali lagi dalam penyediaan air bersih ya. Itu untuk lokasinya itu ditentukan oleh rekomendasi prioritas yang ada di Bappenaska, atau mungkin dari Happy Hearts ini punya indikator sendiri dalam penentuan lokasi itu. Oke, iya, pertanyaan menarik Mas Bintang. Jadi kita biasanya itu melakukan 3 step nih Mas, kalau untuk penentuan indikator dan juga lokasinya di mana ya gitu kira-kira. Biasanya kita yang pertama itu kita set baseline dulu nih, kita set baseline, kita mapping dulu gitu ya dengan tim lapangan. Kira-kira area mana aja ya yang memang pusat kekeringannya itu terdampaknya parah, dan kemudian kita ukur juga nih Mas di situ sekolah tersebut di sekitarnya ada masyarakat setempat itu berapa banyak gitu, karena kita juga ingin impactnya itu tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang tapi juga seluruh komunitas gitu. Setelah set baseline, target mapping gitu ya, kemudian nanti ada tim geolistrik yang akan akan menilai gitu ya di daerah tersebut kira-kira ada nggak ya sumber air gitu. Kalau misalkan memungkinkan ada sumber air di situ gitu ya, itu kita bisa lakukan reservoir atau kayak di bor gitu ya, sumur bor di situ gitu. Jika memungkinkan memang di situ ada air gitu, ada akses air. Atau misalkan tidak memungkinkan, kita biasanya akan cari Mas apa sumber mata air terdekat gitu kan, ataupun kemudian mungkin dari rumah warga yang mungkin sudah punya akses air tersebut gitu ya. Jadi kita lakukan pemipaan gitu. Jadi kita tarik pipa untuk bisa mengalirkan air bersih sampai ke sekolah, toilet sekolah gitu. Baru kemudian nanti yang terakhir, nah ini kita juga inginnya gitu ya Mas ya, kita juga memang berkomitmen gitu ya untuk penyediaan air ataupun pembangunan kembali sekolah ini tuh tidak hanya sekedar seremonial ataupun hanya membangun sebuah bangunan gitu. Kita pengen ini kan sustain gitu, karena itu memang target kita gitu ya. Target kita sudah concern banget di sustainable, dan itu pula yang kami teman-teman di Happy Heart itu yakin hal tersebut juga sejalan dengan visi misi para donatur kita gitu, untuk lebih sustain gitu. Jadi bagaimana nih untuk menjaga sustainability si entah sumur ataupun bangunan ini, kita ada MOU dulu nih Mas sebelum pembangunan ke sumur tersebut. MOU dengan kepala sekolah ataupun komite gitu. Jadi di komitmen tersebut gitu kita benar-benar tekankan bahwa kita akan ajari mereka juga untuk merawat gitu ya. Terus kemudian mereka harus bertanggung jawab juga ketika misalkan ada kerusakan, mereka mau untuk membenahi gitu. Jadi biar memang ini umurnya bisa panjang dan bisa dinikmati lagi oleh seluruh lapisan komunitas itu gitu sih. Jadi sebelum diinstalasi dibangun komitmen dulu ya kepada. Betul, kita ada MOU sekolah dulu, iya. Untuk masyarakat dan siswanya itu apakah diedukasi juga terkait gimana cara bisa mengelola air ini secara bijak, atau seperti apa, supaya ini kan tadi kan isunya berkelanjutan ya, supaya tidak hanya instalasi tapi bagaimana air ini tetap ada dan tetap utuh gitu kan sampai seterusnya. Betul. Gitu. Apakah ada? Iya, oke. Kalau untuk pelatihan itu sendiri gitu ya Mas, sebenarnya dari MOU yang kita tanda tangani bersama gitu ya. Setelah itu komitmen itu kita sama-sama acknowledge gitu ya. Biasanya kita akan juga ini nih Mas, kasih semacam kayak mungkin mungkin dulu pernah kita juga ada pelatihan kayak WOS gitu ya,
atau apa untuk Sanitasi buat hygiene ya ya. betul seperti itu. Jadi biar timbul gitu ya perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi sehingga nanti anak-anak ini lebih bijak lagi menggunakan air dan juga bagaimana cara cuci tangan yang benar seperti itu agar ya mereka jadi mencapai gitu ya apa yang memang sudah kita cita-citakan gitu. Mereka jauh dari bakteri dan semacamnya gitu Ya. sih. Satu lagi Mbak, terkait tadi kan kita udah bicara tentang apa yang dilakukan dan bagaimana peran serta masyarakat, kepala sekolah dan Iya. sebagainya itu ya. Kira-kira tantangan terbesar dalam mewujudkan hal ini, khususnya dalam membangun sekolah tangguh bencana ini ya, itu yang dialami Happy Hearts itu apa sih Mbak? Oke, iya. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan memang karena letak sekolah kita gitu, itu ada di daerah pelosok gitu ya, Mas Bintang ya. Yang pertama itu pasti tentunya akses, Mas. Akses ke sana Akses, yang di Indonesia ini kan seperti yang kita tahu ya, sahabat tangguh gitu, bahwa Indonesia ini terdiri dari kepulauan dan pulaunya banyak sekali gitu ya, dan tidak semua jalan itu mulus gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan terbesar kita juga untuk menuju ke sana gitu. Tapi kita terus bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat dan juga swasta yang lain agar hal tersebut bisa terlaksana. Dan juga untuk pendanaan gitu ya Mas, karena memang kita secara pendanaan kan memang masih terus disertai oleh partner-partner CSR kami gitu, partner CSR kami dari corporate gitu yang memang mereka berkeinginan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui kami gitu ya. Jadi memang hal tersebut terkadang masih keinginannya kita gitu ya, pengennya kita semuanya gitu, kita bisa membangun lebih banyak lagi gitu, lebih banyak lagi sekolah ataupun penyediaan akses air bersih gitu di negeri kita tercinta ini gitu ya. Cuman memang ya balik lagi gitu ya, saya rasa nggak mungkin tugas ini semuanya bisa di cover sama pemerintah gitu ya Mas ya, karena 17.000 pulau di Indonesia gitu ya. Makanya kami dari yayasan atau NGO kami senantiasa mengajak nih teman-teman dari corporate gitu untuk mendanai program ini agar bisa lebih banyak lagi sekolah yang terbangun gitu. Dari aspek mendananya kita bangun kolaborasi gitu. Betul. Ya dengan korporasi. Dan terakhir kira-kira bagaimana sih peluang baik itu pemerintah, tapi khususnya masyarakat umum nih yang dia berdiri secara individu nih punya keinginan untuk bisa mendukung misi Happy Hearts Indonesia ini, apakah melalui donasi, relawan ataupun hal-hal yang kecil gitu yang bisa dilakukan sehari-hari. Baik. Ya, sebenarnya hal yang paling mudah itu ya ini aja sih Mas, kita bisa melakukan donasi bulanan gitu ya. Di websitenya kami juga ada tersedia pilihan donasi gitu. Ada donasi yang memang teman-teman gitu ya yang wah saya bukan dari corporate gitu ya, saya punyanya baru 100.000, 200.000, 50.000 bahkan gitu, that's okay gitu. Langkah kecil itu kan kalau misalkan ada 100.000 orang di Indonesia ini bareng-bareng gitu kan, itu juga angka yang bukan kecil lagi gitu. Jadi bisa melakukan donasi bulanan ke website kami, atau biasanya kita juga jadi charity partner Mas, misalkan banyak sudah sering gitu ya kita mengadakan itu, kita diundang oleh murid-murid, bahkan yang mengadakan ini charity ini atau fundraiser ini anak-anak SD Mas. Oh, gitu. Anak SD, anak SMP, mereka melakukan kayak workshop gitu ya di sekolahnya. Mereka bikin barang gitu. Nah, jadi nanti hasil penjualan barangnya itu nanti untuk Happy Heart bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Ibaratnya seperti itu. Jadi banyak banget ya Betul. potensi-potensi dukungan dan peran yang bisa diambil gitu kan dari masyarakat untuk Happy Hearts ini. Oke, mungkin saya dengar dalam waktu dekat ini ada hal apa yang ingin dilakukan ya oleh Happy Hearts. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat tangguh di bulan September ini mau ngapain sih Happy Hearts itu? Oke, iya. Jadi berkat bantuan gitu ya seluruh lapisan masyarakat dan juga para donatur kita, di bulan September ini nih Mas Bintang, tepat banget di September kita sudah berhasil membangun 400 sekolah Mas di seluruh Indonesia, dan itu akan terus kita lakukan. Mimpi itu untuk terus menjaga Indonesia melalui pendidikan gitu ya, karena seperti yang kita tahu pendidikan itu kan jalan keluar ya Mas dari segala keburukan yang ada di negeri ini gitu misalkan gitu. Jadi kita akan terus lanjutkan ini sampai ke tahun-tahun mendatang gitu. Oke, cukup Mbak Arista, terima kasih banyak
atas diskusinya. Dan sahabat tangguh, demikian perbincangan seru kita di podcast Adexco 2025 episode kali ini. Untuk teman-teman di rumah, ikuti terus perjalanan Adexco 2025 dan jangan lupa hadir di seluruh rangkaian acaranya di J-Expo Kemayoran Jakarta, karena ada berbagai macam pameran teknologi dan inovasi kebencanaan serta seminar-seminar seru lainnya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam tangguh.